Hai semuanya, ketemu lagi. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang metode iterasi sederhana atau biasa dikenal dengan metode lalalan sederhana. Metode ini termasuk salah satu solusi untuk mencari solusi dari sistem persamaan nonlinier dari metode terbuka. Mengapa disebutnya metode iterasi sederhana? Karena ini memang pengerjaannya sangat sederhana. Kita hanya mengubah bentuk fungsi semula, bentuk fungsi f(x) sama dengan 0 menjadi bentuk baru x sama dengan fungsi yang baru, yaitu x sama dengan gx. Kita lakukan iterasi karena kita hanya mengubah bentuk-bentuk fungsi sebelumnya menjadi fungsi x yang baru. Seperti ini contohnya, x dikurangi e pangkat x sama dengan 0. Kita ubah menjadi x sama dengan e pangkat x. Si minus e pangkat x ini berpindah ke ruas kanan ya. Kondisi ini terus kita lakukan sampai kita berhenti jika kondisinya nilai yang baru dikurangi nilai x yang awal itu kurang dari error, atau kalau kita menggunakan galat relatif hampiran, nilai x yang baru dikurangi nilai x yang awal per nilai x yang baru kurang dari delta. Bagaimana sih mengubah fungsi x menjadi fungsi x sama dengan gx? Misal, saya punya fungsi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Ini fungsi awalnya. Lalu saya ubah menjadi sebuah fungsi baru. Nih ya teman-teman, kita kerjakan bareng-bareng. Misal x kuadratnya tetap di ruas kiri sama dengan, ini saya ganti ke ruas kanan. Minus 2x pindah ke ruas kanan jadi positif 2x. Minus 3 di ruas kanan jadi positif 3. Maka nilai x adalah akar dari 2x plus 3. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan bentuknya. Fungsinya tetap x kuadrat min 2x min 3. Dia bisa berubah menjadi x min 2 sama dengan 3. Ya, kalau teman-teman kalikan, x dikali x itu adalah x kuadrat, x dikali min 2 itu min 2x, 3-nya pindah ruas, ya fungsinya jadi seperti fungsi semula ya. Nah, setelah ini gimana? Kita cari ya, berarti ini nilai x yang barunya nih. Jadi, x dikali x min 2 sama dengan 3. Ini juga bisa diubah menjadi bentuk min 2x sama dengan x kuadratnya dipindah ke ruas kanan, min x kuadrat min 3. Terus, min x sama dengan min x kuadrat min 3 per 2. Maka positif x sama dengan x kuadrat min 3 per 2. Jadi kita punya 3 bentuk. Ini bentuk yang pertama, ini bentuk yang kedua, ini yang ketiga. Ya, diingat-ingat teman-teman, kita balik lagi ke PPT. Metode iterasi sederhana itu akan bersifat konvergen dan divergen. Konvergen itu artinya mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi kita kan sudah tahu bahwa solusi yang kita dapat itu bukan nilai yang sebenarnya, tapi hanya mendekati nilai yang sebenarnya. Ini konvergen monoton jika nilai turunannya berada di antara 0 dan 1. Konvergen berisolasi. Garis lurus ini adalah fungsinya, fungsi yang dulu. Yang lengkung ini fungsi yang baru. Nilai x setelah kita lakukan pencarian, dia akan tadinya besar, terus mengecil, dan akhirnya dapat nilai yang mendekati nilai yang sebenarnya. Untuk nilai fungsi turunannya itu berada di antara min 1 dan 0. Lalu juga divergen monoton.
dengan fungsi turunan dari Gx-nya lebih dari 1. Seperti ini. Kalau konvergen itu mendekati, kalau divergen kebalikannya. Jadi dia justru malah semakin menjauhi nilai yang sebenarnya. Ini juga sama ya, kalau teman-teman lihat tanda panahnya, dia akan makin menjauh gitu dari nilai yang sebenarnya, makin besar. Yang ini juga sama, divergen berisolasi, nilai turunannya kurang dari -1. Sekarang kita lakukan latihan. Misalkan saya punya akar persamaan dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Bagaimana mengubah fx ini menjadi nilai gx yang baru? Tadi teman-teman sudah belajar ya, seperti itu caranya. Jadi kita punya fungsi x yang baru sama dengan akar 2x plus 3. Untuk menentukan gimana sih kita mencari nilai x yang sejati, teman-teman tentukan tebakan awal. Misalkan tebakan awalnya 4, lalu tentukan errornya. Errornya 1 kali 10 pangkat min 5. Ini soal-soal ini bisa teman-teman lihat di buku Pak Rinaldi Munir, metode numerik. Gimana cara mencarinya? Kita coba ya. Ini fungsi fx-nya. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x min 3. Diubah menjadi x kuadrat sama dengan 2x plus 3. Terus x sama dengan akar dari 2x plus 3 ya. Oke, kita hitung. Iterasinya berapa, x-nya berapa, lalu errornya berapa. Errornya tadi teman-teman apa rumusnya? Absolut ya, harga mutlak dari nilai yang baru dikurangi nilai yang lama. Oke, misalkan ini dari iterasi ke 0 dulu. Tebakan awalnya 4. Iterasi pertama, maka tebakan awalnya kalikan x ini masukkan ke fungsi SQRT akar dari 2 dikali 4 ditambah 3. Nah, lakukan iterasi terus sampai nilai x-nya kurang dari error. Ini kita tarik. Oke, kita hitung errornya. Error absolut ya, harga mutlak dari x yang baru dikurangi x yang lama. Kita lihat errornya apakah mencapai 10 pangkat min 5, belum ternyata ya. Lakukan lagi terus iterasinya sampai 15. Oh, ini sudah nggak berubah, ini nilainya 3. Kita lihat errornya berapa. Oke, errornya ini sudah menunjukkan kurang dari error yang kita tetapkan ya. Ini berarti 1,3 kali 10 pangkat min 7, 0,000 sampai 7 angka di belakang koma. Gitu. Oke, kita udah ketemu hasilnya. Nih, di iterasi ke-12 sebenarnya sudah ya, iterasi 11 juga sudah nih. Di iterasi 11 dia sudah mencapai nilai nilai error 1 kali 10 pangkat min 5. Lebih kecil lagi ya iterasi ke-12. Nilainya berapa? Nilainya ternyata 3. Itu kalau kita ngitung pakai persamaan pertama. Oke, teman-teman, untuk yang kedua kita coba persamaan yang kedua. Persamaannya bentuknya x dikali x min 2 sama dengan 3 menjadi x sama dengan 3 per x min 2 ya. Iterasi pertama tebakan awalnya 4, iterasi 0 tebakan awalnya 4. Iterasi pertama tebakan awalnya kita masukkan ke angka 3 dibagi x min 2.
Oke, kita coba. Wah, itu sudah berubah di iterasi keberapa? Iterasi ke-15, iterasi ke-15, ke-14 dia bahkan sudah tetap min 1 gitu ya. Kita lihat errornya, absolutnya, absolut, X akhir dikurangi X awal. Apakah di iterasi ke-15 dia nilainya sudah kurang dari nilai error yang kita tetapkan? Nah, sudah ya, bahkan di iterasi ke-13 dengan nilai minus 0,9 dia sudah errornya sama dengan error yang kita tetapkan. Kalau mau kurang dari, berarti kita berhenti di iterasi ke-14 dengan nilai minus 1. Dia punya nilai error yang lebih kecil dari 10 pangkat min 5. Itu yang kedua. Sekarang persamaan yang ketiga, kita coba cek di persamaan X sama dengan X kuadrat dikurangi 3 dibagi 2. Iterasi ke-0, tebakannya 4. Iterasi pertama, maka X barunya berapa? Dikalikan ya. X dikuadratkan dikurangi 3 dibagi 2. Wah, ini sepertinya ganjil ya. Tidak biasa angkanya karena dia semakin banyak iterasinya justru semakin besar nilai X barunya. 4,6 tambah 4,6E tambah 63 itu artinya 4,6 kali 10 pangkat 63. Ya, bisa teman-teman bayangkan. Kita coba lihat errornya. Nilai absolut dari X baru dikurangi X awal. Wah, bahkan di iterasi nggak bisa, bahkan di iterasi kedua pun nilai errornya lebih tinggi ya. Oke, jadi tampaknya persamaan 1 dan 2 itu konvergen, yang 3 ini divergen berdasarkan tabel. Kita cek nanti. Kita kembali ke slide. Ini saya pindahkan ya teman-teman tadi yang kita sudah hitung. Yang pertama, dengan persamaan X sama dengan akar dari 2X plus 3, kita dapat nilai X-nya di 3 dengan nilai error yang kurang dari nilai error yang sudah ditetapkan, maka iterasi berhenti di situ. Persamaan kedua juga sama dengan nilai error yang kita tetapkan, 1 kali 10 min 5, iterasi berhenti di iterasi ke-14 atau ke-15 dengan nilai min 1 atau min 0,9 juga itu sudah boleh. Namun di persamaan ketiga, nah tadi teman-teman juga kita sudah lihat ya, makin ke bawah itu makin besar sekali. Nah ini sampai Excel juga tidak bisa mendefinisikannya di iterasi ke-11 dan selanjutnya itu tak hingga ya. Bayangkan saja 5,7 kali 10 pangkat 253 itu berapa? 253. Jadi sampai tak hingga nilainya. Jadi yang bisa didekati adalah persamaan 1 dan 2 dengan nilai X min 1 atau 3. Teman-teman coba saja masukkan nilai X sama dengan min 1 dan 3 ke sini, ke persamaan ini. X kuadrat, misalkan min 1 dikuadratkan 1, dikurang 2 dikali min 1, 1 ditambah 2 ya, 1 tambah 2, 3, 3 kurang 3, 0 ya. Oke, berarti benar. Terus tadi satu lagi nilai X-nya adalah 3. 3 dikuadratkan dikurangi 2X min 3 sama dengan 0. 3 kuadrat 9, min 2 dikali 3 itu min 6, min 3 3. Berarti 9 dikurang 6 dikurang 3 sama dengan 0. Benar ya?
Jadi X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3 adalah solusi dari akar yang kita cari ini, X yang kita cari. Tadi kita mencoba mencari konvergen atau divergen. Sekilas kalau dilihat dari tabel, persamaan 1 dan 2 itu konvergen, artinya mendekati nilai yang kita cari. Kalau yang persamaan 3 justru divergen, nilainya sangat menjauhi. Konvergen atau divergennya sebenarnya selain dilihat dari tabel, kita juga bisa menghitung persamaannya. Persamaan 1 kan bentuknya akar dari 2X tambah 3. Nah, ini adalah fungsi yang baru kan. Teman-teman turunkan akar 2X plus 3 turunannya ini 1/2 akar 2X plus 3. Belajar lagi ya, fungsi turunan itu sudah diajarkan di materi kalkulus. Dengan tebakan awal 4, maka turunan dari fungsi G X-nya 4 sama dengan ini nilainya, karena 0,15 itu kurang dari 1, maka dia sifatnya konvergen monoton. Begitu juga dengan persamaan 2 dan persamaan 3. Yang 2 sifatnya konvergen berisolasi, yang ketiga divergen monoton. Nah, ini ada contoh lainnya, teman-teman bisa coba. Itu materi tentang metode iterasi sederhana. Terima kasih, sampai jumpa kembali.